Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan program ngobrol online perkara IT ya, alias Ngopit yang diselenggarakan oleh Sahajah Innovation bersama saya Hasanuddin MCS. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik terkait IT yang insya Allah akan bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sobat IT dimanapun berada. Ya, kali ini topiknya adalah mengenal Filmora X untuk editing video keren. Ya, jadi harapannya dengan apa yang saya sharingkan pada malam ini, kita bisa mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan bagaimana mengenal salah satu software aplikasi yang digunakan untuk editing video yang kita harapkan bisa menarik, bagus, dan keren ya. Nah, tentu pertimbangannya kenapa kemudian Filmora X gitu ya. Nah, Filmora ini salah satu software aplikasi ya yang populer ya, banyak komunitasnya, banyak yang menggunakan, kemudian template-nya juga banyak begitu ya, dan hasil video yang dibuat itu bagus dan profesional ya. Nah, X-nya itu sendiri itu adalah versi terakhir yang kemudian rilis, yaitu versi 10 atau X ya. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam video-video saya di channel YouTube Mahisa Haja, itu semuanya saya edit menggunakan Filmora ya. Mulai dulu dari Filmora 8, kemudian 9, dan akhirnya saat ini sudah menggunakan Filmora X gitu ya. Oke, untuk informasi ya, saya tampilkan dulu situs resmi dari Filmora sehingga kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan software ini gitu ya. Oke, saya buka di browser. Setelah kita mencari dengan kata kunci Filmora, maka akan ketemu filmora.wondershare.net. Nah, ini adalah situs resmi dari software Filmora. Ya, di sini tagline-nya adalah the best video editor, ya, alternative to Windows Movie Maker and iMovie. Ya, nah ini mereka mengklaim editor terbaik, gitu ya, video editor terbaik untuk Windows maupun nanti ada juga untuk Mac-nya ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang diberikan dalam situs resminya ya, bagaimana kelebihan-kelebihannya terkait teks dan title, kemudian musik library-nya, overlays dan filter, transisi dan elemen, ya itu istilah-istilah yang digunakan pada bidang editing video ya. Nah, kemudian juga di sini ada juga beberapa kreativitas ya, yang disebut di sini adalah efek-efek Hollywood ya. Ada menggunakan audio mixer, green screen, pan and zoom, advanced text editing gitu ya, screen recording dan lain-lain ya, termasuk juga import ekspor dan segala macam. Nah, ini informasi terkait dengan
software Wondershare Filmora. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah ini berlisensi atau berbayar? Ya, ya. Jadi versi trialnya atau versi gratisnya itu nanti akan mengakibatkan video yang kita buat itu ada watermark atau tulisan Filmoranya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita nanti beli, ya di sini ada klik buy now ini, kemudian nanti akan muncul ada paket-paketnya, ada yang paket $70, ada yang $40 per tahun, dan ada yang $100 per tahun. Nah, itu lisensinya ya. Jadi saya juga dulu pertama kali pernah beli juga ya lisensi per tahun itu $40. Oke, kemudian setelah tahu ada yang kemudian untuk keperluan belajar menawarkan harga yang lebih murah, bahkan istilahnya di crack, akhirnya ya saya gunakan karena untuk belajar. Tapi untuk nanti profesional, untuk bisnis ya, sangat disarankan untuk menggunakan yang berlisensi resmi ya. Nah, di Indonesia pun itu ada website resminya ya, di alamat ya, filmora.wondershare.co.id ya. Jadi kalau nanti dimasukkan kata kunci Filmora itu ada juga yang website resmi di Indonesianya ya. Nah, di sini juga informasinya sama dengan yang disajikan di website resminya ya, cuma ini dalam kemasan yang lebih simple, kemudian bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah kita akses dan pahami lah gitu ya, karena sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, di sini disebutkan persyaratan minimal untuk kita menggunakan software Filmora X gitu ya. Nah, dia mensupport Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Tapi 64 bit ya, tapi yang 64 bit ya. Kemudian disarankan menggunakan prosesor sekelas atau selevel Intel i5 ya, atau bisa juga menggunakan Core i3 ya. Kemudian cuma RAM-nya ya diusahakan 8 GB ya kalau menggunakan i3 seperti yang saya gunakan ini. Core i3 laptopnya ya, HP, kemudian RAM-nya 8 GB ya. Tapi kalau sudah i5 atau i7 ya RAM-nya cukup 4 GB saja ya. Nah, ini informasi yang diberikan di sini ya. Oke, itu terkait dengan lebih detail tentang Filmora X ya. Jadi softwarenya itu ada yang trial, ada yang berlisensi, kemudian lisensinya resminya adalah $40 per tahun ya, kurang lebih sekitar 500 atau 600 ribu lah ya. Mahal Pak? Ya cukup mahal gitu ya kalau orang yang mau belajar. Maka nanti ya saya di kesempatan lain akan membuka kelas online untuk belajar lebih teknis terkait Filmora ini. Insya Allah nanti ada bonus softwarenya, ada bonus pack-nya gitu ya, atau plug-in pack-nya. Kemudian nanti akan didampingi di mentoring belajar ya dengan studi kasus itu hingga 1 bulan. Artinya selama itu akan mampu membuat editing video yang menarik, yang bagus. Bahkan nanti dalam kelas saya itu akan didampingi sampai bisa mempublishnya lewat channel YouTube
ya, sehingga nanti bisa dipublish di sana. Jadi sekalian bisa menjadi YouTuber lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian berbicara tentang editing video ya, kira-kira mungkin muncul pertanyaan di Anda begitu ya. Untuk apa saja kalau kita editing video ini, untuk keperluan apa saja? Nah, saat ini trennya sudah digital, trennya itu sudah ke arah video ya. Kita mengenal ketika materi pembelajaran di sekolah atau di kampus ya, saat ini sudah menggunakan video pembelajaran, bahkan sudah menggunakan animasi. Untuk apa? Untuk bisa lebih meningkatkan minat belajar, gitu ya. Nah, apalagi ketika sekarang sudah atau masih dalam kondisi pandemi COVID-19, gitu ya, yang terbatas untuk tatap muka, ya, maka ketika pembelajarannya daring, ya, itu dibutuhkan guru, pendidik, dosen itu menyampaikannya materinya itu tidak hanya secara live gitu, Zoom meeting atau Google Meet, tapi juga materi-materinya dikemas dalam bentuk video pembelajaran, sehingga ketika siswanya atau peserta didik mengaksesnya, nontonnya, kemudian mereka bisa berdiskusi dalam media tatap muka atau pada sistem e-learning yang tersedia. Itu akan lebih efektif ya, atau dibahas pada saat tatap muka terbatas, itu akan lebih efektif dan efisien. Termasuk juga sekarang itu sudah banyak yang menawarkan kelas-kelas online gitu ya, kelas-kelas online ya, yang ya perkuliahannya atau pembelajarannya lewat online. Nah, itu semua menggunakan video ya. Nah, itu satu sisi di bidang pendidikan. Belum lagi kalau kita sering mendengar istilah video profil ya, baik untuk organisasi, lembaga, instansi gitu ya, itu butuh profil ya, yang kemudian bisa ditampilkan di website, bisa ditampilkan di YouTube, di sosial media. Bahkan ada beberapa instansi yang membuat video profil mereka itu di DVD, sehingga bisa dibagikan ke tamu-tamunya, sehingga mereka bisa mendapatkan atau menonton profil dari lembaga tersebut. Itu kan keren juga gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk lembaga instansi sebagai video profil gitu ya. Bahkan video profilnya saat ini tuh sudah trennya menggunakan drone gitu ya untuk recordingnya, itu luar biasa. Yang ketiga yang bisa digunakan untuk editing video ini adalah untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan jualan ya. Bapak Ibu, teman-teman kita yang bergelut di bidang reseller, di bidang UMKM gitu ya, itu juga penting untuk memahami dan bisa melakukan editing video. Pertama, untuk editing video untuk promosi produknya, untuk iklannya divideokan gitu ya, atau mungkin ada proses-proses pemasaran lain yang kemudian dikemas dalam bentuk video, kemudian dipublikasi di sosial media atau di website mereka ya. Nah, itu akan sangat memberikan citra, memberikan branding yang bagus kepada pelanggan bahwa secara audiovisualnya itu sudah bagus gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan pada dunia bisnis. Dan yang terakhir yang bisa digunakan untuk editing video ini adalah untuk konten kreator ya, atau YouTuber gitu ya. Mereka kemudian melakukan pembuatan konten, mengeditnya, kemudian menjadikannya konten di YouTube channel gitu ya, sehingga ketika viewersnya banyak, subscribe-nya banyak gitu ya, itu bisa mendapatkan income yang luar biasa ya. Kita mengenal artis-artis saat ini sudah ke arah YouTuber ya. Ada Atta Halilintar, ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad gitu ya.
Dan hampir YouTuber-YouTuber lain itu ya itu juga sudah mahir, dan mungkin ada tim khusus lah untuk editing videonya gitu ya. Termasuk para gamer-gamer baik yang pro player maupun tidak, itu juga mereka melakukan editing video ya. Nah, itu kegunaan dari editing video ya, sehingga apapun tujuan kita, apapun kepentingan kita, nah diharapkan bisa menghasilkan video yang keren, video yang profesional ya, tentu didukung oleh aplikasi atau software yang keren juga. Dan pilihannya salah satunya adalah Wondershare Filmora X ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman sekalian, sobat IT dimanapun berada ya. Apa saja sih tahapan ketika kita akan melakukan editing video ya. Nah, yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita harus tentukan video kita ini jenisnya apa dan targetnya siapa ya. Apakah video pembelajaran targetnya siswa, apakah iklan produk targetnya para pembeli online gitu ya, apakah video profil. Nah, itu harus clear dulu, itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus susun alur ya, susun skenario ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, apakah nanti ketika misalnya kita menampilkan profil produk gitu ya, oh mungkin pertama itu kita mengenalkan dulu kemasannya gitu ya, habis itu pembuatannya, mungkin juga nanti kegunaannya dan lain-lain. Nah, itu harus ada alurnya. Termasuk juga profil gitu ya, harus ada alurnya ya. Pertama ceritanya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sehingga ketika dilakukan recording nantinya itu bisa direcording secara bertahap dan kemudian digabung menjadi satu ya. Jadi kita harus tahu alurnya gitu ya. Termasuk apalagi video pembelajaran itu ya harus ada materi submaterinya gitu ya. Nah, itu yang kedua, kita buat alur ya. Yang ketiga itu kita mengumpulkan bahan-bahan dan melakukan recording ya. Jadi kita kalau misalnya butuh teks ya kita siapkan teksnya apa. Kalau kita butuh gambar, kita ambil dari internet mungkin, atau kita buat sendiri ya, kita kumpulkan ya gambar apa saja gitu ya. Termasuk kalau mau mengambil video ya kita akan melakukan recording ya. Recordingnya ya, bisa menggunakan kamera HP, bisa menggunakan kamera webcam, bisa juga menggunakan kamera canggih misalnya DSLR dan lain-lain ya. Kita kumpulkan bahannya dan recording. Nah, recording ini nanti bisa kita menggunakan green screen ya. Nah, jadi seperti saya sekarang ini, belakang saya ini sebenarnya green screen ya, sehingga ketika saya kemudian recording atau mungkin nanti di editing, itu layar green screen-nya itu bisa diganti dengan background lain, apakah dengan gambar, apakah dengan video, itu bisa dalam editing itu ya, support semuanya. Nah, kemudian sudah recording, sudah mengumpulkan bahan yang ketiga ya. Yang keempat tentu kita melakukan editing video ya, editing video, kita ngedit ya. Disitulah kita olah tadi ya bahan-bahan ya. Nah, bisa audio, bisa video, bisa teks, bisa gambar, bisa animasi ya, itu kita gabung-gabung. Nah, pada sesi penggabungan ini nanti selain menggabungkan bahan-bahan material yang ada hal yang juga penting ya, yaitu narasi ya. Itulah yang kemudian yang bisa menceritakan apa alur dari video itu. Nah, narasi ini terbagi dua. Bisa narasi dalam bentuk teks, atau dalam video itu disebut dengan subtitle gitu ya, atau title. Yang kedua bisa bentuknya tuh audio.
Nah, untuk audio ini kita bisa melakukan recording sendiri gitu ya. Bisa menggunakan tenaga profesional, dubber gitu ya, yang melakukan dubbing dengan suara yang bagus, atau kita bisa menggunakan mesin atau robot yang kita bisa berikan teks kemudian diterjemahkan oleh mesin itu menjadi suara ya. Nah, seperti suara Google itu sebenarnya suara mesin sebenarnya ya. Dan itu juga ada versi online-nya dan gratis. Oke. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau kita memasukkan kata kunci gitu ya, text to speech gitu ya. Nah, ini ada salah satu yang sering saya gunakan, itu adalah dari Botika Text to Speech dengan alamat botika.online gitu ya. Nah, di sini kita tinggal berikan teksnya, kemudian nanti dia bisa merubahnya dalam bentuk audio dan kemudian kita bisa download dalam bentuk MP3, kemudian baru kita nanti masukkan ke dalam Filmora kita. Nah, ini ya. Jadi ini tersedia gratis dan online. Misalnya ini sudah ada teksnya ya. Mohon kepada para penumpang dan seterusnya. Kemudian pilihan suaranya cuma 2 karena ini gratis. Tentu kalau berbayar akan lebih banyak pilihannya dan dalam bahasa yang cukup bervariasi gitu ya. Ini kita pilih dulu pertama, lalu kita coba dengarkan, kita play ya. Seperti apa suaranya. Oke. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Oke. Nah, itu contoh ya. Dari teks kita kemudian bisa menjadikannya audio ya. Nah, ini kita coba pilihan kedua ya. Seperti apa variasinya? Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Jadi masing-masing punya karakter yang berbeda, tinggal kita sesuaikan yang kita pilih yang mana gitu ya. Dan ini nanti ketika misalnya kita sudah tentukan, maka kita bisa tinggal klik untuk kita download dan nanti akan tersimpan sebagai file MP3 ya. Baru nanti kita bisa masukkan di dalam Filmora-nya gitu ya. Nah, itu tambahan informasi bagaimana bahwa narasi itu salah satu yang penting di dalam video karena dia bisa menceritakan alur sehingga penonton atau yang melihat videonya itu bisa menikmati videonya dan memahami apa yang pesan yang disampaikan dalam video tersebut gitu ya. Nah, alternatif lain ya tulisan. Kita ngetik tulisan ya. Misalnya kita membuat konten video klip cover misalnya gitu ya. Nah, itu kan kita pakai tulisan, kemudian penyanyi aslinya menyanyikan, kita buat video klipnya, kita berikan liriknya gitu ya. Nah, itu tulisan. Kemudian juga kita bisa buat yang lain gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan dan juga tipsnya tadi saya sampaikan bahwa narasi itu penting ya. Kalaupun tidak pede dengan suara sendiri bisa menggunakan jasa dubber. Kalau misalnya mahal ya salah satunya adalah menggunakan robot atau mesin yang bisa menerjemahkan teks ke suara gitu ya. Oke, nanti lebih detailnya kita bisa praktek dalam kelas online saya ya. Oke, kita sudah tahu tentang kelebihan kenapa kita menggunakan Filmora ya, kemudian spesifikasi laptop atau komputer ya. Apakah ada
versi mobilenya Pak, ada gitu ya. Dan bahkan juga software lain ada juga yang praktis yang pakai HP saja ya, sekelas KineMaster atau bahkan Canva juga ada ya untuk membuat video. Tapi kelemahannya mereka itu karena saking praktisnya itu kurang bisa dieksplor, kurang bisa dibuat lebih dinamis, sehingga terbatas hanya pada pack atau pada template yang sudah ada saja. Nah, kalau Filmora ini kita bisa explore, kita bisa buat lebih dinamis, kreatif ya, sehingga benar-benar menghasilkan video yang keren dan menarik gitu ya. Oke, di Filmora pun ada ya. Jadi kalau saya buka kembali di browser itu ada Filmora Go namanya. Jadi Anda bisa download di Play Store ya, versi HP-nya begitu ya. Nah, jadi ini lebih praktis begitu ya dibanding laptop. Kemudian bisa melakukan pemotongan atau trim, split, transisi, canvas ya, termasuk reverse, speed ya, mau slow mau cepat gitu ya. Nah, itu ada beberapa termasuk efek-efeknya, filter, teks, stiker itu bisa ya. Cuma lagi-lagi karena medianya kecil ya tidak seleluasa ketika kita menggunakan laptop atau komputer ya, tapi tetap bisa digunakan di HP ya, seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, jadi Filmora itu nanti bisa digunakan di laptop, kemudian bisa juga digunakan di HP gitu ya. Nah, nanti Anda bisa menanggapi, bisa bertanya lewat komen di channel YouTube Maisa Hajah gitu ya. Karena video ini akan ditayangkan di sana dan tetap bisa ditonton, dan kita mengharapkan tanggapan, komen, dan dukungannya ya. Subscribe juga channelnya gitu ya. Termasuk juga ketika ingin bergabung nanti di kelas, insya Allah nanti kita akan siapkan sosialisasi dan iklannya begitu ya. Nah, Anda juga bisa lebih dulu untuk bisa mendaftar gitu ya, atau booking kelasnya. Bisa Anda WA ke nomor 0821 7177 0011 ya. Anda berikan, Anda kirim WA, nama dan pesan bahwa ingin ikut kelas Filmora X. Biayanya berapa? Kita akan mentoring ya selama 1 bulan ya. Di 1 minggu awal itu intensif melalui Zoom meeting, kemudian nanti di minggu kedua, ketiga, dan keempat itu nanti ada video tutorialnya, kita Zoom juga seminggu sekali, dan nanti akan ada project-projectnya dan bonus-bonusnya. Biayanya hanya 100.000 saja untuk belajar selama 1 bulan. Cukup murah ya. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan softwarenya, kemudian packnya, plugin packnya, sehingga mempermudah di dalam mendapatkan atau melakukan editing video ya. Termasuk juga di mentoring, merekamnya bagaimana, mempublishnya di channel YouTube seperti apa gitu ya. Oke, itu sharing kita pada kesempatan ini ya. Ditunggu komen dan pertanyaannya dan tanggapannya ya. Paling pertanyaan yang terakhir yang bisa saya jawab jika ada yang bertanya gitu ya, Pak, apakah saya yang gaptek atau yang belum paham IT itu bisa untuk belajar dan melakukan editing video dengan Filmora X? Sangat bisa sebenarnya ya, sangat bisa, dengan catatan pertama fasilitasnya mendukung, artinya ada laptop yang bisa digunakan ya, paling tidak yang Core i3 atau sejenis gitu ya, yang selevel, atau mungkin AMD juga boleh ya.
yang sekelas i3 dan RAM-nya syukur-syukur yang 8 GB. Tapi kalau laptop baru yang sudah generasi 6 gitu ya, i3-nya juga tidak masalah karena dia sudah generasi 6 gitu ya. RAM-nya 4 GB tidak masalah. Terakhir kemarin kita punya siswa yang belajar itu ya, itu dengan laptop baru senilai 7 juta udah cukup ya. Oke, yang AMD ya, yang IdeaPad HP Lenovo ya. Nah, termasuk juga yang siswa saya yang belajar les itu di tempat saya itu ya, itu juga anak-anak SMP gitu ya, yang baru kenal IT juga, itu mereka bisa ya. Artinya fasilitas ada, yang kedua motivasi dan semangat untuk bisanya ya, itu yang penting. Nah, baru nanti saya lah yang akan kemudian mendampingi, mengarahkan, mementoring ya, dan saya rasa 1 bulan itu waktu yang sangat cukup ya untuk bisa mahir melakukan editing video ya. Dan insya Allah nanti ketika Anda bergabung, Anda bisa merasakan dan mengikuti sehingga bisa menjadi editing video yang bagus. Terakhir sebelum kita akhiri, saya ingin lihatkan tampilan di dalam Filmora X ini ya. Oke, ini ada tampilannya. Jadi ketika nanti sudah diinstal gitu ya dan sudah berhasil new project, maka tampilannya seperti ini nanti ya. Jadi ada menu media, audio ya, title, transition, effect, elemen, split screen. Itu menu utamanya yang nanti kita bisa gunakan. Kemudian di sisi kanan ini ada untuk previewnya, seperti apa videonya. Kemudian nanti di bawah ini ada layer-layer area kerja kita yang tersaji dalam timeline waktu gitu ya. Dan layer ini, lapisan ini terbagi dua, ada layer untuk audio, ada layer untuk video, ada track untuk video, track untuk audio. Nah, di track video ini nanti bisa ada beberapa lagi, bisa untuk gambar gitu ya, maupun video-video lain ya. Misalnya saya munculkan di sini ada sampel video misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita tarik dan kita drag, kita letakkan di area kerja kita gitu ya. Oke, jadi ini ada sampel video, kita bisa drag, kita bisa letakkan di awal timelinenya, misalnya gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa tampilkan video lagi ya, yang lain di sebelahnya ya. Nah, kita bisa perlebar timelinenya dengan drag dan klik begitu ya. Nah, kemudian kita bisa letakkan gambar juga misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita punya gambar ya, kita bisa import. Nah, jadi di media ini kita bisa melakukan import gambar atau video atau audio yang kita miliki, yang kita kumpulkan ya, maka akan tersimpan di media ini tadi ya. Misalnya kita bisa letakkan di atasnya juga boleh gitu ya, atau di sebelahnya juga bisa gitu ya. Nah, sehingga nanti ini akan kita gabungkan. Jadi ada media, kemudian ada audio. Audio ini untuk mendukung nanti backsoundnya gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih banyak sekali pilihan di sini, termasuk sound effect begitu ya. Ini ada sound effect seperti ini ya. Jadi ada banyak sekali, masuk ini juga ya, sound effect seperti itu. Nah, termasuk juga sound effect atau backsound ya, seperti lagu gitu ya. Nah, itu kita bisa letakkan di track audio ya. Nah, itu nanti bisa diletakkan di sana sehingga akan menjadi backsound. Nah, itu ada audio.
kemudian ada teks ya. Teks ini bisa nanti digunakan untuk intro, untuk subtitle ya, dan lain-lain. Pilihannya juga banyak sekali ya. Oke, misalnya saya letakkan ini di atas. Nah, ini bisa menjadi teks. Nah, ini nanti teksnya ini bisa kita ganti gitu ya. Kemudian transisi ya. Transisi ini perpindahan antara potongan-potongan video kita. Ini kita letakkan di antara videonya ya. Pilihannya banyak ya, yang modelnya apakah yang menghilang, yang memutar gitu ya. Nah, ini misalnya saya ambil salah satu. Nah, ini ya saya letakkan di sini ya. Oke. Nah, ini kita bisa, nah, jika ini kita bisa play dengan audio tadi gitu ya. Kita bisa play di sini ya. Terlihat ya, ada transisi, ada perpaduan dengan gambar. Nah, tinggal kita atur aja nanti penempatan gambarnya, dan diperbesar, difullkan dan seterusnya gitu ya. Termasuk efek ini ya, efek-efek apakah efek blur ya pada gambar tertentu, kita tinggal letakkan di atas ini ya, sehingga nanti video kita itu ada efek blurnya seperti ini ya. Kemudian ada elemen. Elemen itu objek yang ditambahkan di atasnya ya, bisa nanti seperti kilat, petir, termasuk juga stiker-stiker gitu ya. Nah, itu kita bisa letakkan di atasnya sehingga nanti akan terlihat ada efek. Nah, ini sekilas, termasuk split screen ya, itu agar nanti penyajian video kita itu terbagi dari beberapa screen, ada 2, 3 sampai 6 gitu ya. Oke, itu sekilas yang saya bisa sharingkan untuk tampilan ya, seperti apa sih software Filmora X yang keren itu ya. Jadi selebihnya tinggal kita jumpa di kelas online saya nanti ya. Kita akan bahas lebih detail lagi, kita akan dalami, kita gunakan pack atau plugin atau template yang bagus dan keren-keren, dan kita akan latihan project dan studi kasus ya, untuk bisa mengasah keterampilan dan kreativitas dalam melakukan editing video. Baru terakhirnya nanti kita ekspor dan kita akan publish di channel YouTube. Oke? Itu saja sharing pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mendaftar kelas online saya nanti ya. Pada mungkin nanti ada media iklannya atau lewat WA saya tadi ya, di nomor 0821 7177 0011. Oke, itu aja. Selamat belajar, kemudian semoga menambah wawasan IT. Sampai ketemu lagi di program ngobrol online perkara IT berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel My Sahaja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.